Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini kita tamatkan kalimat la ilallah, surga dan neraka diciptakan karena kalimat tersebut. La aili hada khalaqtu jumlatan la ilaha illallah wali annatu awanar. Langsung saja ke tajuk risalah ini. Ini penting karena kaji ini terkait penguatan akidah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sudah mengamalkan talqin zikir terkait kajian tadi dan wirid. Yang terakhir itu wirid. Insya Allah kalau kita syaratkan semua permohonan kita, person pribadi-pribadi permohonan itu berbeda-beda letaknya pada wirid. Kalau la ilaha illallah itu letaknya ridho Allah. Ya, jadi itu penguatan tauhid. Jadi amalan-amalannya memang harus begitu. Ya, syarat rukunnya begitu. Kita akan kaji kalimat la ilaha illallah. Tersebab kalimat ini semuanya baru tercipta. Surga, neraka, Rasul. Nah, terciptanya karena kalimat ini. Begitu pentingnya kalimat ini kita pahami. Ingat, tidak cukup antum semuanya hanya mengucapkan saya bertauhid menuhankan hanya Allah satu. Tidak cukup dengan mengucapkan begitu. Kecuali kalimat thayyibah la ilaha illallah diilmui. Cara mengilmunya tentu tanya kepada ahlinya, bertalibul ilmi. Itulah syarat mutlak untuk wirid kita makbul. Paham? Itikad keyakinan keimanan antum semuanya di sini menjadi didengar sama Allah kalau dia mengilmuinya. Bukan banyaknya. Memahaminya. Kalau paham kalimat bismillah saja dengan ilmunya yang dalam, maka kalimat bismillah itu menjadi mukjizat. Ya, ini penting. Itu kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke taklim. Habiratal mutaribina ulama usaha raja alam muksasilina ladina taklimi yang andung taklimi. Ya. Ayo karimullahi dan ikhwani jauhar ya ma'ah wa min sabahilai dan al masyayikh
al-asyitu yuwuna ihwanun jawaharin wa ahlil barzaki. Ya. Kita ini ahli akan pergi ke alam barzah ya, pasti ya. Nah, ada'u lil jami'il hadirina. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Tadi sudah dibahas yang akan kita kaji kalimat la ilaha illallah, segala sesuatu diciptakan sebab kalimat ini. Surga, neraka, termasuk kita semuanya. Kenapa Nabi mengatakan dalam sabdanya sahih, walaupun orang yang berzina, mencuri, masuk surga hanya karena mengucapkan la ilaha illallah. Ini perlu diilmui. Nah, nanti jadi alasan nih. Biarlah gua mabok dulu deh. Gua zina ribuan dulu deh. Gua nipu dulu deh. Kan cuma sekali mengucapkan la ilaha illallah habis semuanya. Gak begitu bro. Ya. Antum mengucapkan tadi tapi sudah melakukan dosa besar. Tetap dicelup dulu. Kemarin kajinya. Tahu dicelup. Direndam dulu di neraka bro, baru diangkat. Nah itu mulianya kalimat thayyibah. Insya Allah semuanya karena sudah mengucapkan thayyibah ahlul surga. Apakah dicelup dulu atau tidak, wallahu alam. Gitu aja. Ya. Jadi kalimat tauhid jelas ya, kalimat kebenaran yang sifatnya universal. Nggak bisa ditaklidkan, nggak bisa diperdebatkan. Kalau antum ujungnya mengucapkan la ilaha illallah, surga jaminan. Mati. Ya. Ujungnya kamu bukan arti diucapkan sebetulnya. Di hati antum ya, diam aja gitu ya. La ilaha illallah di hati itu atau Allah di hati itu masuk ke isbat. Rukunnya kan ada nafi ada isbat tuh. Di la ilaha itu ada nafi ada isbat. Rukun la ilaha illallah andung awali dulu. Dung dudukan dulu. Rukun la ilaha illallah itu punya rukun. Islam juga ada rukunnya, rukun Islam kan? La ilaha illallah juga ada rukunnya. Rukun la ilaha illallah itu ada dua. Pertamanya nafi. Yang kedua isbat. Nafi itu meniadakan. Namanya nafi, enggak do. La ilah itu namanya rukun pertama. Ilallah itu rukun kedua namanya isbat. Isbat artinya menetapkan. Jadi tiadakan dulu semuanya. Baru antum mengakui adanya Allah. Selama antum ada pikiran, ada duit, ya, ada sesuatu, nggak akan duduk Allah itu. Udah makanya menyebut la ilaha illallah jangan dibawa itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi bahasa hati, bahasa sebenarnya gini, la ilaha kepeng, la ilaha inova, la ilaha dapat piti, enggak begitu. Itu menuhankan tadi. Itu hilang tuh. Jadi doa itu adanya di namanya wirid. Pertanyaannya, baca majelis di sana. Zikir dulu, taklim dulu. Zikir dulu. Jangan taklim dulu. Duduk. Zikir dulu. Karena saat kamu bertaklim harus ada zikir. Saat kamu Islam harus ada mengakui Allah. Betul nggak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua kan. Makanya kalau menulis majelis taklim, majelis zikir salah tuh. Nah, cangok tuh. Dunia dulu. Enggak. Kita mana dulu dari dulu. Kita ini bukan manusia bawah. Kita manusia langit. Betul? Kita ini manusia langit, turun ke bumi, balik lagi ke langit. Jadi sebenarnya yang sebenarnya gini, zikir dulu, wirid dulu, kemudian insya Allah mawujud la ilaha illallah. Itu yang asli. Itu makna makrifat. Ya, betul kan? Nah, itu makanya ada dua rukun. Jadi pahami ilmu pertamanya ya. Diilmui kan. Thayyibah itu ada dua rukun. Rukun pertama menafikan selain Tuhan. Zaman modern Tuhannya bukan berhala.
Bukan ya? Bukan. Bukan politik, betul? Bukan jabatan. Jadi kalau nyebut la ilaha illallah tadi masih banyak yang salah. Salahnya di mana? Kolbu. Masih ngebawa dengan keinginan. Duduk gak? Hapus. Jadi mendudukan Allah dulu supaya hudur, dekat. Baru doa itu dengan wirid. Masuk tuh. Baru masuk nih niat. Paham ya? Nggak apa-apa yang tadi salah dong lurusin. Kan tadi tuh banyak yang salah tuh. Anda yakin tuh? Hampir 50% masuk pula wirid. Padahal dia sedang zikir. Zikir nafi'ah. Yang ada Allah isbatan. Betul kan? Wirid kehendak. Paham maksudnya? Paham ya? Paham, duduk ya? Tolong lakukan itu. Setelah kita zikrullah, ya, kalau bahasa syariatnya apa Pak? Syahadatain. Baru masuk Muhammadur Rasulullah, mengikuti sunnah dunia tuh. Sunnahnya sunnah, contohnya idolnya kepada Nabi. Syarat untuk mendekati sunnah, bonceng kendaraan Nabi, itu selawat. Itu rukunnya, cara mengamalkan tauhid. Rukunnya gitu. Betul ya? Untuk wudunya baru masuk istighfar. Itu ruhani. Sama ya? Udah paham? Itu runutnya. Jadi rukunnya begitu. Itu yang perlu ditekankan karena kaji ini perlu diilmui. Ya. Wirid tadi itu luar biasa Pak. Semua wirid tadi itu luar biasa. Ada asifatun al-sultan. Tahu asifatun al-sultan? Memakai sifat kekuatan Allah. Ya. Sifat bahasanya aras. Itu nggak urusan dunia itu. Nggak urusan, tuh kalah tuh semua tuh dengan sifat tadi. Hantu, belau, jin, teteh, banyak kalah kalau udah berbaca aras. Makanya cemek bahasa tadi itu, runutnya, wiridnya. Itu pamungkas dari kalau kita mempelajari ilmu tauhid ya. Jadi udah jelas ya. Tauhid itu kalimat kebenaran yang sifatnya universal. Jadi orang berhak mengatakan kebenaran itu. Analoginya, kebenaran 1 tambah 1 adalah 2. Secara logika. Dan berhak diucapkan kalimat Allah ini oleh orang yang paling buruk perangainya. Maka kalau orang mengucapkan itu jaminan kunci miftahul jannah. Surga di tangannya. Sama ya? Maka disebut ada hadis miftahul jannah la ilaha illallah. Ya. Dan kalimat la ilallah itu, untuk ingatkan dulu kaji kemarin, ya, adalah talqin zikir ada 2. Mentalkin zikir kita kepada diri sendiri, mentalkin kepada mayat. Makanya sebagai orang Islam, amalan yang paling keren bukan mengislamkan orang saja Pak. Mentalkin orang yang sedang sekarat. Maka antum benar-benar luar biasa, keren tuh amalannya. Jadi kalau ala udang kejang-kejang mati, deketin terus. Syarat talqin udah nung sampaikan. Hati-hati ilmui. Talqin itu jangan sampai semua keluarganya di situ kaget. Ditalqin. Suruh mati kok, kan itu pikirannya. Jadi talqin itu sama kalau bayi lahir. Bisikin ke telinga kanan. Ya. La ilaha illallah. Jangan dipaksa, cukup sifat tauhid talqin itu membisikkan la ilaha illallah sekali mundur. Udah sah tuh. Ini kan enggak. Beribu tahlil supaya dia sampai si mayit itu bisa ngomong la ilaha illallah.
Nggak bisa bro. Mayit itu ya calon mayit, bapak-bapak calon mayit nih. Kalau udah ditusuk-tusuk jarum, udah kesakitan itu. Ya, kita membantu mentalkin supaya ucapan terakhirnya nanti pas dicabut ruh tuh, itu ucapannya la ilaha illallah, dibantu oleh kita. Duduk gak? Jadi jangan dipaksa nih mulut tuh, la ilaha illallah, cepet la ilaha illallah, beko masuk neraka. Lah tambah stres orang. Salah amalannya. Pertanyaannya, baik orang tua, baik kolega, berani nggak begitu? Nggak kabur bro, cukup sekali mengucapkan la ilaha illallah. Selesai. Dan ingat kalimat la ilaha illallah bukan suruh mati, mati urusan Allah. Bisa jadi kalimat la ilaha illallah itu menghidupkan. Sampai bisa jadi, nanti ada ceritanya nih, orang Sudan udah pasang semua kabel tetek bengek. Ternyata dicek oleh ahli itu ya, mau cabut saja katanya, kata dokter itu. Karena ini masih hidup, dia tidak terdeteksi dengan alat. Karena detak jantungnya ngomong la ilaha illallah. Kebetulan dokternya orang Islam. Pakai alat ini, kedengaran tuh la ilaha illallah. Dicabut, duduk dia. Hidup sampai sekarang. Makanya urusan mati itu bukan urusan alat. Sampai Pak. Nah, ini penting, makanya dong kasih tahu terapi tasawuf seorang Islam yang dibenarkan. Orang sakit tahlilkan sekali saja. Nah, ada ikhwan kita ini berindikasi jantungnya tersumbat. Uniang ya kalau nggak salah. Itu kalau ada waktu pergi, talkinkan, bisikin aja. Bisikin aja, jangan depan orang dengan keluarganya, nanti didoain mati, kan gitu orang. Karena kita nggak punya ilmu, bisikinnya la ilaha illallah. Lah kabur sih. Itu. Kenapa begitu? Hidup dibuka kuncinya ke dunia la ilaha illallah. Bayi la ilaha illallah ada nggak dengan azan? Ya. Mati dengan la ilaha illallah. Nyebrang ke alam barzah. Pas di alam barzah awal pertama buka kunci la ilaha illallah. Masuk jembatan Siratal Mustaqim syafaat la ilaha illallah. Masuk surga la ilaha illallah. Belok ke kiri masuk neraka nafi la ilaha illallah, nyemplung 70 tahun. Ke bawah. Nabi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Makanya disebut la ilaha illallah, segala awal diciptakan segala sesuatu. Itu pentingnya la ilaha. Tanda-tanda kiamat. Di masjid sudah kurang ucapan jahar la ilaha illallah. Paham Pak? Paham? Nah kita ucapkan la ilaha illallah. Itu pentingnya majelis zikir. Perbedaannya awali dengan majelis zikir, kemudian bermajelis taklim. Zikir letaknya di mana Pak? Tengah. Taklim letaknya di mana? Sini. Paham? Di sini letaknya. Dan di mana? Mengatasi bawah. Jadi prioritas manusia yang mulia itu kata Nabi gimana? Tengah-tengahnya dalam segala hal. Enggak terlalu kaya, enggak terlalu miskin, enggak terlalu kaget, enggak terlalu kurang, betul? Yang aku senangi adalah tengah-tengah, furqan. Paham? Itulah kearifan. Kembali ke laptop, ya kembali dulu ke laptop nih. Jadi udah jelas ya. Walaupun perangai kita jelek, siapa yang mengucapkan la ilaha ada jaminan kunci surga. Penting? La ilaha penting. Ya. Oleh sebab itu kebenaran tidak boleh dimonopoli oleh ulama saja. Sebejat apapun juga kebenaran itu terletak pada la ilaha illallah. Boleh antum mengucapkannya. Jadi mentalkin orang mati tidak milik ustadz saja. Sedegil-degil orang boleh bantu talkin kalau dia sudah bersyahadat gitu. Ya, itu poin. Kalau mengucapkan kalimat tauhid
kan sudah berhak mendapat surga Allah. Jadi ada fadilah. Ini pendek aja nih, kalimat tauhid itu, thayyibah itu yang paling utama, la ilaha illallah. Ya. Itu yang paling utama, ya. Itu ada 7 keistimewaan. Fadilah itu 7 keistimewaan dari ucapan la ilaha illallah. Kita ilmui lagi lebih dalam lagi. 7 keistimewaan yang teragung pada zikir la ilaha illallah. Jika dibaca 100 kali, kata Nabi nih, dalam sehari, subhanallah, itu arti kata antum itu mendudukan segalanya itu diminta tolong kepada Allah. Tahu gak? Sama dengan itu 100 kali. Ya, itu secara syariat umum. Amalannya kemarin udah dijelaskan kan? Ya. Jadi gini, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki keutamaan yang sangat agung yang tidak mungkin dapat dihitung kehebatannya. Mungkin di antara kita masih ada yang belum tahu ya. Karena mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu pertama bukan hadir kepala. Syaratnya hadir apa? Hadir hati. Cara mengucapkan la ilaha illallah hadir hati. Duduk. Kalau hadir kepala nanti larinya ke wirid. Hadir hati itu gimana? Hadir hati gimana? Susah, Pak. Hadir hati itu perlu triadoh, perlu latihan. Untuk bisa menghadirkan hati kita Allah, karena di situ aras Allah, bahasanya tempat Allah. Kita harus bertorekot kepada ahlinya. Sampai Pak? Wah, ini susahnya nih. Gitu Pak. Bukan ngebela torekot ya. Karena udah berani api, merasa dia mengucapkan la ilaha illallah hadir hati. Ya. Jadi keistimewaannya udah jelas zikir la ilaha illallah. Keistimewaannya atau fadilahnya adalah dari zikir ini number 1. La ilaha illallah menjadi kunci surga. Tadi udah disebut. Kalimat la ilaha illallah merupakan harga surga. Karena Nabi SAW bersabda sahih dalil awal. Man kan akhiru kalamihi qabla mautihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis ini populer. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1621. Kedua, keutamaan la ilaha illallah. Kedua adalah kebaikan. Itulah bahasanya zikir paling utama dari semua zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Dasarnya Abu Dzar berkata, "Kuliya ya Rasulullah, alamani mayukaribuna ila al-jannah wa yubuduni anin nar." Katakanlah padaku wahai Rasul, ajari aku amalan yang dapat mendekatkan pada surga, menjauhkan dari neraka. Nabi SAW bersabda, "Ida fa'alata sayyitin fatan hasanatin fa innaka ida fa'alatal hasanati hasaltu ala asrati amtaliha." Apabila engkau melakukan kejelekan dosa, maka lakukanlah kebaikan. Karena dengan melakukan kebaikan, engkau akan mendapatkan 10 yang semisalnya. Lalu Abu Dzar berkata lagi, "Ya Rasulullah, la ilaha illallah khairun." Wahai Rasul, apakah la ilaha illallah merupakan kebaikan? Nabi bersabda lagi, "Ena kalimata la ilaha illallah min azamil hasanati fahiya tamhul dunuba wal khotoya." Kalimat itu, kebaikan itu adalah la ilaha illallah, merupakan kebaikan induk yang paling utama.
mengalahkan perbuatan. Antum nggak bisa membuat suatu kebaikan sama orang, tidak bisa sedekah, kalah hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Hadisnya sahih. Ini dinafikan, disepelekan karena kalimatnya pendek. Tunggu dulu bro, semua nggak akan ada dengan kalimat itu. Kalimat itu dapat menghapus berbagai dosa dan kesalahan. Insya Allah. Yang ngomong ini Rasulullah berbicara tentunya ada wahyu dari Allah. Karenanya kalimat la ilaha adalah zikir yang paling utama. Juga disebutkan dalam hadis dari Ibnu Majah An-Nasai Sahih Takrib wa Tarhib bernomor 1526. Nabi SAW bersabda, ahamma dzikrillah la ilaha illallah wa ahamdu a'id alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah halo alhamdulillah. Tuhan Maha tahu kehendak kita ribuan, waktu kita pendek. Ya. Kita berhendak ingin minta tolong sama Allah. Doanya dua aja. La ilaha illallah, naik langsung alhamdulillah. Clear tuh. Gampang? Udah selesai. Ini ribuan ayat 1000 dinar, ayat pelet. Aduh. Mingin kemarin bikin pendek ya. Apapun keinginan kita, la ilaha illallah, angkat tangan, alhamdulillah. Kenapa nggak ada selawat? Kenapa? Karena nggak boleh dikalahkan kalimat la ilaha illallah dengan selawat. Analogi kita sampai itu dia. Udah? Selesai, pulang besok la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyakin itu, istiqomah. Sudah itu, angkat tangan, alhamdulillah. Kena tabok, alhamdulillah. Dapat duit, alhamdulillah. Ya, jomblo, alhamdulillah. Enggak laku kedai, alhamdulillah. Semua berarti berkehendak Allah. Duduk, clear. Itu ilmu tauhid. Enggak ada lata sirbu. Tahu lata sirbu? Galau enggak ada. Hidup enggak ada galau. Pamin enggak galau ya? Enggak ya? Enggak. Karena udah tahu ilmunya kan, diilmui. Cukup kalau kita waktu kita mepet, la ilaha illallah, alhamdulillah. Udah clear. Lanjut. Nah, itu beberapa hadis yang perlu antum sampaikan. Nah, ahama dzikri la ilaha illallah wa ahmad du'a'id alhamdulillah. Doa itu alhamdulillah. Ya. Tauhid itu la ilaha illallah. Hadis riwayat Ibnu Majah An-Nasai As-Sahih Takrib wa Tarhib bernomor 1526. La ilaha illallah yang ketiga. Ada 7 fadilahnya. La ilaha illallah itu menjadi pelindung api neraka. Ingat bro, api neraka itu jangan dimaknai tempat saja. Sakit, susah hidup, kesel, bacaka termasuk iktibar api neraka. Ya, paham ya? Nah. Jadi la ilaha illallah menjadi pelindung segala masalah gitulah. Itu disebut bahasa wahyunya api neraka. Jadi pelindung dari masalah, belum dapat istri, belum dapat kerja, bengek, sakit. Banyak zikir. Pelindungnya itu. Kalimatnya hanya satu kata Allah. La ilaha illallah. Pelindung dari api neraka. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, samatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samatu itu artinya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Begini sabdanya. Kata Umar, ini liulimakum kalimatan la yatakallamu biha abdun sawaban min qalbihi tsumma yamutu 'alaiha illa haramallah jasadahu 'alan nar.
Jasad antum haram tuh masuk neraka, haram jadi susah, haram menjadi segala masalah. Kalau antum istiqomah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau nggak percaya sudahlah. Ini Nabi yang ngomong. Haramullah jasadu alan nar. Wahia kalimatun la ilaha illallah. Itu kenapa nggak mangku ya kalimat tadi? Karena nggak diilmui. Sungguh aku akan mengajarkan sebuah kalimat kepadamu, wahai Umar. Tidaklah seorang hamba mengucapkan dengan benar dan hadir hatinya, lalu ia mati di atas keyakinan, kecuali Allah mengharamkan tubuhnya api neraka, yaitu kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Hakim Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 1528. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar muadzin mengucapkan begini. Ashhadu alla ilaha illallah. Kata Nabi, tumma qala lil muadzin an bari'un minan nari. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Muadzin kan ngomong gitu. Ashhadu alla ilaha illallah. Muadzin ngomong kayak gitu tuh, bukan adzan. Muadzin ngomong kayak gitu. Lalu beliau mengatakan pada muadzin tadi, engkau terbebas dari neraka. Hadis riwayat Muslim 873. Artinya gimana? Siapa yang jadi marbub masjid? Banyak. Siapa yang mau akan azan? Toharo tingginya sebelum azan bahasa apa? Baca apa? Ashhadu Allah ilaha illallah. Allahu Akbar, baru itu. Duduk gak? Rewel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak begitu bro. Termasuk juga mentakin bayi. Ini. Bayi lahir, ucapan itu dulu. Paham? Ini sunnah. Makanya nggak tahu kan? Nah, tanya nih yang dari UIN. Ada yang dalilnya ada nggak? Itu dia dalil. Hadis riwayat Muslim nomornya 873. Clear? Tauhid itu amalannya tegas-tegas. Tak. Tuh. Ya. Kadang-kala orang terlalu tinggi tauhidnya, nafi ikhtiar. Itu susahnya. Karena sifatnya ahadun. Ya. Keempat, kita bahas fadilah keutamaan mengucapkan la ilaha illallah. Sebelum Anda melanjutkan, zikir dulu, wirid dulu. Zikir dulu, baru wirid. Maka kalau menjemput antum membuat ini, ya membuat suatu majelis, ya harus terbuat majelis zikir wa majelis taklim. Baru sebut nama. Duduk. Dalam dakwah, zikir dulu atau kita menyampaikan risalah. Zikir dulu baru menyampaikan risalah. Duduk. Tuh. Tauhid dulu bro. Baru sampaikan risalah. Itu rukunnya. Keempat, la ilaha illallah menjadi jaminan masuk surga. Dalilnya mana? Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah khalisun dakal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Tahu ikhlas? Ikhlas. Nah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ucapan tadi tidak akan cespleng kalau tidak ikhlas. Apa itu ikhlas? Lalu ditanya lagi oleh penanya tadi, man maksudu bil ikhlasi. Bagaimana yang dimaksud dengan ikhlas? Udah tahu ikhlas tuh? Nah gini,
Rasulullah perkara ikhlas bersabda, langsung ditunjukin Allah. Al-ikhlasu huwa alladhi yamna'ul insana min artikabil muharramat. Ikhlas itu ialah mencegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Antum memakan uang riba, ya, itu antum nggak ada ikhlas itu, nggak ikhlas itu. Duduk. Itu maknanya. Kata Nabi begitu. Hati-hati. Ya, hadis riwayat Tabrani 5. La ilaha illallah adalah zikir dan perantara doa. Kalimat la ilallah adalah zikir perantara doa. Itu sebabnya karena dia perantara doa diawali dengan zikrullah. Jangan langsung ferewel, bukan solawat. Solawat kendaraan doa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, Musa berkata, Nabi Musa alaihissalam, Ya Rabb, alamani sali'an atluhu wa ada'u laka bihi. Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku akan berzikir dan berdoa kepadamu dengannya. Jadi Nabi Musa ini orang yang sering dibawa ngomong sama Allah. Minta langsung kepada Allah, ajari double gimana berzikir dan berdoa. Ya. Allah langsung berfirman, Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan dulu la ilaha illallah. Itu dia. Musa berkata, Ya sayyidu qulu ibadika yakuluna hadhil jumlata. Itu kata Musa, wahai Rabbku, seluruh hambaku ngomong kayak gitu, nyepelein. Karena memang hambanya ngomongnya la ilaha illallah. Kemudian Allah berfirman, Ya Musa, lau lilati samawati sab'au wa ma fihina wal aradina sab'au wa ma fihina fi maizanin wa la ilaha illallah fi mijanin akhara la wala janata la ilaha illallah. Tuh. Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan apa yang ada di dalamnya, serta 7 lapis bumi dan apa yang di dalamnya bumi, aku letakkan di suatu timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lainnya, maka akan berat timbangan la ilaha illallah. Itu pentingnya. Nabi paling lama ngajarin tauhid nih Pak. Bukan di kepala. Bukan. Tauhid paling lama dia berdakwah. Betul kan? Hadis riwayat Ibnu Hibban Hakim ada di kitabnya Fathul Bari halaman 11 halaman 11 bernomor 28. Keenam, fadilah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, zikir yang menunda kiamat. Sampai makin hilang zikir la ilallah, terjaharkan ke alam semesta, tanda-tanda kiamat sudah dekat. Subuh terdengar jahar la ilallah di masjid. Halo? Sudah sholat antum semuanya zikir la ilallah? Udah mulai jarang? Ya. Itu introspeksi aja. Nggak salah nih Allah. Ya. Menunda kiamat. Kalimat la ilallah menunda kiamat. Dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, lan takuna nihayatal alami ida kan hunaka man yaqulu la ilaha illallah. Tidak akan terjadi kiamat apabila masih ada yang menyebut la ilaha illallah. Tidak akan kiamat, antum tidak akan susah, antum tidak akan kena musibah antum kalau antum diri antum banyak istiqomah mengucapkan la ilaha illallah. Bahasanya gitu Pak.
Hadis riwayat Ibnu Hibban, Thaliqatul Hasan nomor 6809, As-Sahihah 3016. Udah banyak yang tahu dong, jangan diterusin ngaji ini. Iya, amalannya harus diilmui. Bahasanya pendek, 7 terakhir. Baca la ilaha illallah 100 kali sehari. Ini sunnah Rasul. 100 Pak, di luar dari sholat. Itu zikir. Tidak termasuk zikir yang disyariatkan secara fikih 33 tahlil, tidak. Di luar itu harus ada awalnya itu 100 la ilaha illallah. Duduk ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ini dia sabdanya, agak panjang untuk yang dikir 100. Man qala la ilaha illallah huwahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Fi yaumin mi'ata maratin kanat lahu adla asri raqiban wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyatu anhu mi'atin syai'atin wa kanat lahu harzan minas syai'atoni yaumah dalika hatta syamsi walam yanti ahadun bi afdala mimma za'abihi illa rajulun amila akhtara minhu. Barang siapa yang mengucapkan 100 kali tidak murni ucapannya, beda. Tidak murni ucapannya, ini penggabungan zikir dan wirid. Kalau dipres zikir dan wirid bahasanya ini. Ya, masuk jadi satu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir plus wirid 100 kali sehari. Terbaik sudah sholat 5 waktu 100 kali. Keren itu bentuk. Artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dialah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Hebat nggak bahasanya Pak? 100 kali dalam sehari, 100 kali itu sama pahalanya dengan membebaskan 10 hamba sahaja dan ditulis untuknya 100 kebaikan dalam kehidupannya. Kamu akan berbuat salah dijadikan baik per hari, serta dihapuskan dari dirinya suatu dosa. Zikir itu juga penjaga dirinya dari gangguan syaitan. Kenapa tergabung dengan wirid kehendak? Karena terkait dengan kehendak kita jangan terganggu kejelekan. Nah, maka pada hari itu sampai petangnya, sehari berarti itu yang mengucapkan itu, ya, tidak ada seorang pun yang datang membawa amal yang lebih baik daripada yang ia bawa, kecuali apa yang beramal lebih banyak daripadanya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali sehari. Boleh sekaligus, boleh dicicil. Yang penting sehari 100 kali. Itu untuk diri, untuk kehendak diri. Paham? Itu amalan. Dalam pemahaman konsep kalimat thayyibah. Nah. Wa qala man qala subhanallah wa bihamdihi yaumin mi'atan maratin hutaqatayahu min ain kanat mitsal jabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, dengan memujinya sebanyak 100 kali lagi sehari, terhapus dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu amalan taubat. Kalau antum berarti mengamalkan ini setelah melakukan dosa besar, zina, nipu orang. Itu disebut doa bergabung dengan wirid dalam kehendak kita. Zikir dan wirid dalam kehendak kita, ya.
setelah melakukan kita dosa besar. Apa amalannya? Waqala, Rasulullah berkata begitu, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'atan maratin hutataqatayahu wa in kadat bital jabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, dengan memujinya sebanyak 100 kali sehari, terhapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6403, Muslim nomor 2691. Sahih. Amalan wirid tobat apa? Udah sampai. Ternyata 100 kali jumlahnya mengucapkan subhanallah wa bihamdihi astagfirullahaladzim, ampuni dosa saya, batal. Semua amalan ada petunjuknya, makanya thalibul ilmi itu dia ya. Insya Allah yang Anung sampaikan semua ada 7 fadilah ini perlu Anung sampaikan. Dan ini sangat penting karena amalan kita sering melenceng dari amalan tuntunan syariah, bahkan menyepelekannya. Makna semua zikir tercakup dalam kalimat tauhid. Disebut, boleh dikata disebut induk kalimat doa itu. Ya, bisa disebut begitu. Jika ada waktu luang, bingung antum mau membaca zikir apa, kata Nabi, sudah jangan susah-susah, pakai kalimat tauhid. Zikirnya udah jelas, la ilaha illallah. Kalau ingin ada doa, alhamdulillah. Itu kata Nabi. Ngapain susah? Islam ngajarin susah. Sambil jalan ke sekolah, naik kendaraan, sebelum tidur, sibuk melamun. Kalau antum susah, waktu terbatas, sudah pakai amalan itu aja. Itu hebatnya Sultanul Zikrul Thayyibah. Dengan berzikir la ilallah, para arif bilah ngomong gini, khusus orang-orang tarekat, khusus orang-orang arif. Aqtaru minallah, la ilaha illallah hatta tasira quluq la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat la ilallah hingga tiap tarikan napasmu dan tiap degupan jantungmu sudah menyatu dengan kalimat ini. Walaupun otak kita kerja, tangan kita bekerja, detak detup jantung tetap menyebut la ilaha illallah. Itu riadohnya. Ya. Hadis ini sahih ya. Sudah jelas banyak perawi ya. Habib Umar bin Hafidz berkisah. Habib Umar tahu mungkin ya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asyegab di Jeddah. Beliau seorang ulama keren modern. Suka melazimkan zikir la ilaha illallah baik sendiri maupun bermajlis. Udah nggak terhitung banyaknya la ilaha illallah. Tentu berdasarkan talqin metode secara ahli maupun secara sahabat. Tarik atas pulang ke diri. Ini Abdul Qadir bin Ahmad Asyegab di Jeddah. Suka melafadzkan itu. Beberapa tahun kemudian sebelum beliau wafat, beliau ditimpa sakit jantung yang keras. Hingga para dokter angkat tangan. Dan berkata bahwa hari kepergian beliau sudah dekat. Kelamak baru ya dokter gini. Walaupun ada kebijakan ngomongnya, tidak ditentukan waktunya. Tapi membuat came dan lain-lain. Ini ulah mau gadang. Di Jeddah lagi. Anehnya, ada seorang dokter dari Sudan yang memeriksa detak jantung beliau. Apa kata dokter Sudan itu? Jantungnya normal Pak Prof. Kata dokter senior itu. Ini tidak percaya loh. Dan yang luar biasa, dokter Sudan itu ngomong gini. Detak jantungnya normal Pak Prof.
Dia profesor juga, dokter juga nih. Dan yang luar biasa juga, kecanggihan alat modern dokter yang menempel di badannya, ya, tidak mendeteksi. Dokter Sudan itu yang tahu bahwa jantungnya ngomong gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia normal itu. Jantungnya ngomong gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Memang jasadnya lumpuh. Nah. Ahmad Asyikaf nih, ya. Lumpuh, udah geletak lah. Alat kedokteran berada di seluruh badannya, tak mampu diajak berkomunikasi. Namun hati jantung tak pernah lalai dari zikir nama Allah. Jadi perlu latihan. Enggak karena apa loh, pokoknya nanti gampang deh. Pas pokok kiamat ada yang ngingetin lah, ya inget kalau nggak nempel terus dengan latihan mana bisa bro, betul kan? Nah. Dan beliau senantiasa berada di hadratullah tuh, walaupun dalam keadaan koma. Keluarganya pun akhirnya memutuskan membawa beliau pulang, dirawat di rumah saja. Jadi untuk sarannya dokter dari Sudan tadi ngomong, udah lepas saja semua peralatan ini. Jangan, kata dokter profesor itu, dipastikan umurnya berakhir. Ini udah ngomong gitu lagi. Karena yakin dengan alat kedokteran zaman sekarang. Dijawab oleh dokter Sudan, umur manusia di tangan Allah, bukan di tangan antum sebagai dokter dan bukan di tangan alat kedokteran. Benar gak jawabannya? Benar. Parube diandong itu bukan sarek mati, Pak. Sarek mati ndak urusan endong, betul? Dia di ube diandong mati juga, andong dapat menolong awak. Ada gilo, Pak Jawa. Banyak nah macam itu. Petendong Tuhan. Masya Allah. Jomblo datang kemari, indah juga salah si dapat bini. Urusan lain, indah berarti ada sesuatu di dirinya belum selesai urusannya. Karena menentukan waktu adalah Allah. Datang aja kemari, berkah pas dapat tuh. Waktu yang menentukan Allah. Bukan mainin, aduh demi Allah nggak mainin. Nggak bisa dong menentukan. Itu urusan la ilaha illallah. Tuh. Duduk ya. Seketika itu pula beliau membuka matanya setelah dicabut alatnya. Ulama Pak Abdul Qadir bin Ahmad Asyikaf Jeddah membuka matanya, kemudian bergerak duduk. Jadi terbalik ya. Ada orang takut karena mati, berarti kurang kuat imannya, harus pasang alat. Tapi ada orang keyakinan tinggi, dicabut alat justru dia duduk. Itu banyak kejadian kayak gitu. Lah, jadi ketika sampai di rumah beliau berjalan pulih kesehatannya, berzikir, perbanyak lagi zikir la ilaha sampai Allah memanggilnya, bukan di rumah sakit. Ini benar ini. Nah, berkat keagungan nama Allah yang telah menguasai seluruh hati dan jiwa raganya, coba kita agungkan Allah di hati kita masing-masing, ya. Kita hidupkan hati kita dengan selalu berzikir kepada Allah, menyebut namanya. Antum agak menafikan risalah. Udah kalau waktu nggak bisa. Antum yakin masih males zikir ini? Masih males? Zikir kita wirid aja, permohonan aja. Udah itu nafikan wirid, la ilaha illallah dudukin. Alhamdulillah aja wiridnya. Ini benar kata Nabi, Allah itu mah tahu. Allah jangan didikte. Paham ya? Nah. Rajinkan terus zikir la ilaha illallah. Cukup alhamdulillah sekali aja, jangan dibalik, Pak. Memang secara aturan la ilaha illallah itu maha tunggal. Maka maha tunggal sekali aja deh. Enggak, dibalik dalam konsep kehidupan. Zikir dibanyakin. Doa dikurangin. Paham enggak? Ya. Karena doa dibanyakin sarakan tuh, enggak selesai-selesai.
terganggu secara kejiwaan. Itu bisikan pas wisudinas tuh, Al-Qarinu. Tuh mainnya situ. Mainnya di kepala dia. Coba kita agukan lagi. Anda hanya bisa ngingetin. Jamal udah gila ini. Karena syarat orang masih mengucapkan zikir, kiamat akan jauh, bro. Jangan dibahas dengan kubro. Kesusahan akan jauh. Merenung kita. Jangan-jangan kita susah karena kita malas zikir thayyibah. Dengan jelas kita agukan lagi, perbanyak istiqomah zikir, menyebut namanya, mencintai sepenuh hati, menafikan yang bukan Tuhan, hingga kita mengakhiri hidup kita. Insya Allah semuanya doakan. Antum semuanya akhir hidupnya dalam hatinya mengucapkan la ilaha illallah. Bangkitkan kita di hari kiamat dengan kalimat la ilallah. Kalau mati antum la ilallah. Dibangkitkan pula itu dari kubur tuh la ilallah tuh. Oh. Barjah namanya. Dan di bawah bendera la ilaha illallah antum nyebrang ke sirat. Muhammadur Rasulullah syafaatnya. Makanya benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nyebrang sirat. Sebagai umat Islam, kalimat la ilallah jelas kalimat yang sangat perlu kita pelajari dan bersifat wajib mendalaminya secara makna. Enggak deh antum ribuan kalimat la ilallah kalau tidak ditaklimi. Karena kalimat la ilallah harus hadir hati. Hadir hati itu berilmu. Maka kuat iman antum, itikot keyakinannya menjadi tinggi. Betul kan? Masalah bejibun. Kalimat mengucapkan la ilallah tidak dipahami, zikirnya tidak pahami, hanya sebagai ritual, sebagai mantra, yang marah lah Allah. Itu poinnya. Kalimat tersebut merupakan jelas kalimat tauhid yang menjadi pondasi utama Islam. Dasarnya mana dong? Bukan kata andong. Allah berfirman di Quran surat Ali Imran. Antun Ali Imran semuanya 18. Spiritualnya ditauhidkan. Dibaca Iwan. Bismillah. Syahidallahu awal. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Cukup. Tahlil penting. Orang berilmu juga memahaminya. Orang bijak juga memahaminya kan. Kata siapa itu? Allah.
Selain itu, dudukan lagi, kalimat la ilaha illallah itu merupakan wujud persaksian ya. Wujud persaksian kamu Islam itu kalimat tadi. Pas antum melenceng dari ajaran Islam, wujudkan lagi, hidup lagi tuh sultan akhlak Islam. Ya. Nah, itu pentingnya, makanya rutinitaskan kalimat la ilaha illallah itu. Ya. Itu wujud persaksian yang diucapkan bersanding. Bersanding itu apa? Nikah nempel dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Kan gitu. Jadi antum setelah menafikan Tuhan lain, ya, menetapkan yang ada hanya Allah, baru antum Islam. Benar nggak? Jadi Islam juga syaratnya gampang. Belajar nggak sunnah Rasul, pelajari hadis. Maka itu gunanya thalibul ilmi. Itu wilayahnya majelis taklim. Persaksian tadi merupakan rukun pertama yang disebut la ilaha illallah. Jadi pertanyaannya tadi kan di awal disebut rukun dari ucapan tauhid berapa? Berapa? 2. Rukun pertamanya la ilaha illallah, rukun keduanya Muhammadur Rasulullah. Itu disebut syahadatain. Baru antum Islam. Ingatkan lagi ya supaya jelas ya keislaman kita. Jelas ada rukun pertama, rukun Islam. Jadi dengan kalimat tersebut Allah menciptakan makhluk, surga, rezeki, harta, bini. Allah menciptakan, wujudkan dulu. Para jomblo kalau kurang la ilaha illallah nggak akan wujud pada situ. Manempel di rusuk. Akan wujud pekerjaan tuh kalau ini ndak berulang-ulang bakato la ilaha illallah. Paham? Ini harus dijelasin. Karena Quran ngomong gitu, mewujudkan. Jadi kalau tanya kalimat menjadi wujud adalah la ilaha illallah. Tanya, antum streaming ingin malia siapa? Wujudkan doa la ilaha illallah. Dah takwe antum. Siapa nan takwe? Bah kok. Aduh. Gampang ilmunya. Anu jaya cerah. Aku indah ayat kun fayakun itu bukan ayat kita, itu ucapan Allah. Tidak boleh kita sembarangan ngecek itu. Paham ya? Jadi tanya, untuk jadi wujud ucapannya apa? Anu sampai na, anu buka rasio nan duduk wah. Berang-berang nan duduk tuh mata duduk. Tidak panjang-panjang. Mengaretek sakit tak ada resonansi la ilaha illallah. Betul ndak ikon yang mewujud. La ilaha illallah Allah mewujudkan batal. Ndak ikon, iko apa? Alhamdulillah. Pak sampai. Kepeng mbak ada. Kepeng pakai logika itu materi. Diusau dulu. Di ATM. Lah. Ilaha illallah kan luas orang lagi lo kan gitu mah ndak itu nan itu nan ada talie itu nan ada talie cuma to baru bisa ambil talie. Tapi kalau kepeng ala talie ala ada wujudnya tatutuy jo alat paham ya? Ndak bisa gitu. Jadi digunakan secara materi duduk masya Allah pemuka rasional duduk. Lanjut dulu. Jadi mewujudkan kalimat la ilaha illallah itu. Ya, ikhwan. Tapi supaya kita tidak zolim, wujud ka wujud harus disetandarkan dengan ikhtiar Muhammadur Rasulullah supaya jangan wujud alahud. Tahu alahud? Nggak mungkin lah dapet bini kalau ndak ada Muhammadur Rasulullah, duduk dah. Ya. Bini, tiba di muka deh. Tak kaju inova, tak saya tu kaji.
Nggak bisa begitu. Bukan begitu kan sih. Ya. Kalau yang sifatnya goib, tidak terlihat mata, wujudkan bisa. Dengan begitu. Itu logika. Kalau sifatnya materi, nggak bisa. Harus ada Muhammadur Rasulullah, harus ada ikhtiar. Itu poinnya. Keterima analogi kita ya. Alhamdulillah. Jadi persaksian tadi, rukun pertama mewujudkan. Kalimat tersebut Allah menciptakan, mewujudkan makhluk, mewujudkan rezeki, mewujudkan surga, mewujudkan neraka. Jadi ini tidak kena kepada yang baik-baik saja. Antum terlalu dijolim, ya Allah, saya tidak diadili. Wujudkan langsung neraka itu terhadap dirinya. La ilaha illallah. Cali gempor lah, dipanggang orang bisa tuh mah. Orang memanggang, wujud tuh. Nah, maka hati-hati anggota dewan. Mesti takut ilallah tuh. Takutnya itu. Syarat tuh orang umat Islam. Malah ilahakan mewujudkan kejelekan di sana, tak buka demi Allah. Itu ilmunya. Kita udah tahu. Ternyata la ilaha itu mewujudkan adanya neraka, adanya surga, adanya rezeki, adanya alam semesta. Karena kalimat tadi. Benar kah? Benar atau salah? Ada di Quran. Dong kalau awak mau wujudkan supaya jangan mati, bisa Anda usah ngaji sih kok. Sasek sih nanda. Enggak begitu Pak. Apapun ilmu, ya tabanam, dijahili orang. Kalua wujudkan la ilaha illallah. Kalua onde-onde itu mah. Berang-berang dong, enggak. Anu menuduhan. Itu kekuatan. Sayangnya Sultan kekuatan itu ya bukan karena dipahami saja, diamalkan dengan ratusan. Kala nan duduk Pak, jangan duduk kok. La ilaha illallah itu ribuan kok nan duduk kok. Sianan pernah dari Modo. Cingkah iyo juga, tapi jikir la ilaha illallah cari lah di kamar itu. Udah kan susah, kemana saja, di mana saja jikirkan itu. Tauhid ya. Jadi Allah menciptakan makhluk, surga, neraka, bahkan juga seluruh alam semesta dan isinya. Mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab berkat kalimat tadi. Itu judul kaji. Dengan kalimat tadi pula manusia dapat dibedakan menjadi mukmin, menjadi munafik, menjadi kafir. Dengan kalimat tadi. Menjadi ahli surga, menjadi ahli neraka. Karenanya ada tafsirnya namanya Al-Musyasyar. Nukil nih. Dijelaskan dalam kitab Al-Musyasyar, Allah mempersaksikan bahwa dia satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dan menyandingkan persaksiannya dengan persaksian malaikat, para ahli ilmu dalam perkara paling agung yang dipersaksikan, yaitu keesaan ahadan Allah dan tegaknya Allah dalam menegakkan keadilan. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha perkasa, yang tidak ada sesuatu pun dikehendakinya kecuali pasti terjadi. Kalau Allah berkehendak, itu dia Allah, kun. Kita hanya mau ngomong, la ilaha illallah. Itu ilmunya. Kun fayakun, kalua jin siampa. Berang Allah. Bukan hak kita. Betul? Ya, juga maha bijaksana Allah itu. Dalam firman-firmannya. Dan perbuatan, af'al perbuatannya. Karenanya perlu kita ketahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Pertama rukun nafi, peniadaan. Kedua rukun isbat, penetapan. Duduk ya. Pertama la ilah. Apa itu? Penafian, meniadakan segala hal termasuk wujud antum. Ya, tiadakan. Kalau ngomong la ilaha illallah itu disebut penafian. Itu rukun pertama. Rukun kedua adalah ilallah, mendudukkan Allah, menetapkan. Itu disebut isbatan. Makanya dong, talqin kita zikir, toharokan. Juga apa toharonya? La ilaha illallah juga kan? Sudah itu nafi isbatkan dengan dua rukun tadi.
La ilaha illallah. Betul kan? Itu 2 rukun masuk tuh. Ya seharusnya kan para ulama nih urusan dari UIN, S1, S2 menetapkan itikot ini di masjid-masjid ya. Iya kan? Besok panggil tuh orang-orang tuh di masjid. Jangan kasih ceramah terus, nanti timbul perdebatan. Pegang itu kapalonyo. Jangan dadonyo, kapalonyo saja kok. Mana rusak di kapalo. Nafikan kapalonyo tuh la ilah illallah baru dado. Bila perlu di dado tinju sih gitu enggak. Apa itu Pak? Itu nyebut talqin zikir. Itu ada sunnahnya Pak. Maka jangan heran kalau ada orang menafikan di kepala, tandanya kepala tidak selesai. Ya. Sebetulnya secara sunnah itu di dado. Ya. Jangan kepala ya. Beko oleng dulu kepala orang peang-peang, kepalanya balang-balang baru tahu dulu. Dia tidak tahu ilmu, kepala dipacian di talqin. Tak buka lah kumuanya. Balang bisa. Betul lah. Tak buka rasionya. Nah itu melulu itu. Illallah. Jelas. Isbatan. Menetapkan. Yang ada hanya Allah. Bukan gak ada ya. Nah, ini penting nung dudukan. Satu-satunya yang berhak diibadahi tiada pantas sekutu baginya. Allah. Namanya Jatiyah. Kalau Jatiyah nggak bisa disebut. Saja secara torekot. Ya. Sebagai hamba yang beriman, kita wajib mengetahui makna kalimat tauhid ini secara sebenarnya. Anda menyebutnya tadi apa? Bukan sunnah. Wajib. Bukan sunnah ya. Wajib. Dasarnya mana? Allah berfirman di Al-Hajj. Bukan kata Anda. Quran surat 62. Iqra ikhwan. Al-Hajj. Ayat mana dong? Ayat Apa? Al-Hajj. Ayat 62. Zalika ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. harta, jabatan, bukan Allah. Batil. Duduk. Wajib ketahui. Jadi fadilah keutamaan orang yang banyak istiqomah, orang yang banyak zikir. Nah, buahnya tanpa antum sadari, buahnya, hasilnya sebagai berikut kata Nabi. Nanti ketahuan nih, banyak zikir atau enggak dalam proses kehidupan sosial. 1. Sokhwa tunubus, yang memiliki rasa kasih dengan siapa saja yang namanya makhluk, baik itu makhluk zalim. Enggak ada dendam, dijolimi bodoting ya. Kalau nggak ada dendam di badan antum, taniayo orang tuh.
Itu penutup dari sesuatu orang itu buat jolim adalah kamu dijolimi, jangan dendam. Berat nggak? Itu namanya yang disebut sokhawa tunubus. Itu buah dari yang sering istiqomah zikir la ilaha illallah. Ya. Nah, yang kedua, wassalamatus sudur. Tidak mengejek dan memusuhi orang lain. Berat ya. Beda dengan bercanda. Nabi juga bercanda. Tapi jangan jadi musuh. Ya. Ada sangkut paut dengan dendam. Ya. Yang ketiga, husnul khuluq ma'a kulli makhluk. Itu buah dari sering zikir. Apa itu? Yaitu yang baik akhlaknya dengan siapa saja. Nggak pilih bulu. Kucing, kecoa, yang duduk masih berat nih di nomor 3 nih. Kecoa deh sakit nih, pijak saya. Nggak bisa, itu ciptaan Allah loh. Ada jantung situ loh. Bener gak? Kecuali dia menjolimi kita. Ya, berbahaya untuk kita. Husnul khuluq ma'a kulli makhluk, antum koreksi. Jangan-jangan karena kurang dari kita banyak zikir. Ya. Sendiri pasti cepet pendek pak. Berjamaah deh lamo bana tapi berkah. Deh lamo bana baratus udah capek lah. Deh zikir awak dah hadir hati. Ya, maka nggak nikmat. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, jadi disinilah perlu kita pahami secara lebih benar. Nah, jadi buahnya 3 itu. Sebenarnya buahnya banyak. Tapi yang paling pokok itu aja koreksi. Pertama, sokhwatun nufus. Memiliki rasa kasih dengan siapa saja. Saat kita melihat orang, urai dulu satu-satu ya. Bahkan tidak kenal, kita kenal orang itu. Maka kita tetap berprasangka baik, kasihan. Hal ini tidak banyak yang bisa orang lakukan. Ya, sering timbulnya sesuatu Allah berdasarkan prasangka hambanya, tahu nggak? Kalau antum sudah menganggap orang itu pencoleng, penipu, maka antum akan menganggap orang itu penipu. Paham? Berprasangka baik dulu, walaupun dia pencoleng, dia tetap manusia. Kalau Allah berkehendak dia baik, maka walaupun dia pencoleng alatnya, maka berdasarkan prasangka hamba makbul tuh. Maka dia tidak akan menjolimi kita. Duduknya tuh. Jadi mainannya apa pak? Toyibah itu. Kolbu. Hati. Tuh. Ini perlu dijelaskan di perkara yang memiliki rasa kasih sayang itu begitu kepada siapa saja. Kalau dilogikakan nanti jadi masalah. Lajalainya cingkaha, pamabu. Jangan dikasih sayangi. Kita nggak bisa begitu bro. Kita bantu dengan berprasangka baik, duduk kan? Nah, jadi nggak ada dendam tuh, ada sangkut pautnya dengan buah-buah di bawahnya. Ya. Jadi poin pertama lu jelaskan dulu. Kenapa? Karena mayoritas orang lebih memikirkan dirinya sendiri. Antum hadir ke bumi itu untuk bermanfaat orang banyak, hadis itu. Bukan untuk diri antum sendiri. Bener nggak? Tanya, antum mati jalan sendiri enggak? Gimana nih? Antum berang-berang indah kalau perkara tauhid harus tegas. Nabi juga ngomong gitu. Harus sampai ke inti permasalahan. Duh, harus tegas pak. Misal saat pernah bekerja melihat bukan hanya diri sendiri yang merasa susah. Tolong coba lihat sendiri. Diri awak sena lu tani ayo, aden lu kerja. Lihat yang banyak. Paham? Baribu orang dak kerja, ado makan, awan dak kerja tapi masih makan, ndak juga bersyukur. On. Kan itu ya. Itu akhlak. Sekali lagi itu akhlak. Lihat yang banyak. Yang duduk juga susah. Tapi kalau anak yatim nggak makan, antum wajib nangis. Nggak berkah hidup antum tuh. Bener ini.
Jadi di sini Anda perlu jelaskan, tolong beri rasa kasih itu dengan siapa saja. Iya kan? Sehingga harus mendoakan orang lain bukan hanya diri sendiri. Tolong doakan orang lain. Kata Nabi, nggak perlu diri antum didoain, doain aja orang lain. Justru doa antum akan makbul. Hadis tuh. Kok indah, Raden sih susah, bini den lu pe, orang lain udah didoakan. Orang banyak yang susah juga. Betul nah Pak? Tuh. Jadi ini penting, anu dudukan. Banyak maaf, anu agak keras ngomong ini, karena ini amalan sehari-hari yang sering melenceng. Doakan orang lain bukannya diri sendiri. Maka jadi orang itu jangan hanya memikirkan diri sendiri. Raden sih susah. Aduh, bingung anu dong. Maka jadi orang itu jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ulang lagi. Karena saat meninggal kita juga tidak akan pernah bisa berjalan ke kuburan sendiri. Gitu. Itu aja bahasanya. Itu yang perlu anu. Yang kedua ada jelas tadi. Tidak mengejek, memusuhi orang lain, wasalamatus syudur, diinduk di pertama tadi. Yang ketiga husnul khuluq ma'ala kulli makhluk, yaitu berbaik akhlaknya dengan siapa saja, termasuk dengan binatang, kayak dengan orang dolim, baik aja akhlaknya. Akhlak atau tata krama itu banyak bro. Tata krama itu akhlak banyak, tapi kuncinya hanya satu. Kata Nabi begini, kuncinya satu tuh akhlak. Syuhudun nafsi ala nafsi wal kamal ala qairihi. Apa itu? Dengan melihat orang lain lebih mulia daripada diri sendiri. Melihat dirinya lebih hina daripada orang lain. Berat gak? Indah ada den paling soleh. Den anggota dewan harus dihargai. Kalua setan tuh bekong ngecek tuh. Betul enggak? Ada di mata antum paling rendah, antum mulia. Karena kemuliaan, kerendahan itu urusan Allah kan? Antum dimuliakan karena Allah. Jangan anggap orang itu rendah. Iya kan? Analoginya begitu. Itu sudah ilmu psikologi tingkat tinggi itu. Psikologi tingkat langit tuh. Kau tahun-tahun ilmu psikologi belajar. Nggak paham juga kan? Itulah buah dari orang yang banyak berzikir tanpa antum sadari. Ini kan dijelasan secara ilmu. Nggak akan bisa terlaksana tadi kalau antum nggak banyak zikir. Udah la ilaha illallah banyakin. Kapan jumlahnya berapa? Udah lah nggak usah dihitung deh. Insya Allah itu baik kok. Ya. Akan menjadi seorang yang memiliki rasa belas kasih kepada orang lain, tidak bisa lagi mengejek, menghina orang lain, serta ia memiliki akhlak yang baik kepada siapapun. Penyebab zikir cacat. Tuh. Zikir antum ribuan tapi cacat. Nungging pun misalnya berzikir bertahun-tahun misalnya di Suralaya dengan mursyid yang hebat, tetap cacat. Zikir itu. Rahasianya satu. Apa penyebab cacat? Mau tahu? Zikir wajib hadir hati, bukan wajib hadir kepala. Bukan wajib hadir kehendak. Pas zikir hadir hati, Allah cuma satu yang menentukan, yang mengabulkan. Paham? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tamatkan ini sebagai penutup. Antum tetap berdoa, semoga ikhwan wabil khusus baik yang di sini maupun yang di luar sana, semoga tetap keluarga kita menjadi hamba yang dapat terus istiqomah menguatkan tauhid, menjalankan ketaatan kepada Allah, menjadi hambanya yang selalu bertauhid hingga akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
surga.